Pertama begini, kami sampaikan Pak Lutfi dan Gus Yassin itu menunjuk tim kuasa hukum yang terdiri dari tim advokasi yang berasal dari Semarang yang dari awal sudah mengawal perjalanan pilkada dari awal. Kemudian bersama-sama kami yang ada di Jakarta dari law office-nya, law firm-nya Hamdan Zulfa dan law firm integrity dari punya Prof. Denny Indrayana. Jadi kami berkolaborasi dalam tim hukum Lutfi Yassin pada kesempatan sore ini setelah membaca informasi di website MK ternyata sudah diregister dengan perkara 263, maka pasangan calon nomor urut 2 ya, selaku pasangan yang menang dengan selisih lebih dari 3,5 juta suara berkepentingan untuk masuk membela kepentingan hukumnya di Mahkamah Konstitusi menjadi pihak terkait. Pada kesempatan sore ini kami mengajukan permohonan atas dasar membela kepentingan hukum untuk menjaga kemenangan pasangan calon nomor 2. Kenapa kami mengajukan itu? Karena di dalam sidang perkara di Mahkamah Konstitusi setelah pemohon menyampaikan, kami memandang dari sisi materi ya, dalil-dalil yang disampaikan itu perlu diluruskan, gitu. Sehingga kami harus hadir menjadi pihak memberikan keterangan yang tentu saja nanti akan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh para pemohon. Disertai disertai alat bukti. Sementara alat bukti nanti karena prosesnya di dalam sengketa pilkada serentak ini ada syarat ambang batas ya, di mana kalau di Jawa Tengah dengan jumlah penduduk berapa? Kurang lebihnya lebih dari 36 ya. 36 juta berarti 0,5%. 0,5% dari jumlah suara sah atau sekitar 9.000 sekian. Nah, selisihnya sementara 3,5 juta lebih, maka kami meyakini ini melampaui ambang batas. Meskipun demikian, kami tetap harus tidak boleh jumawa karena MK sangat progresif. Tapi kemudian kami akan mendalilkan, kami sudah mengumpulkan fakta bahwa tidak terdapat alasan ya bagi pemohon untuk meminta menangguhkan berlakunya syarat pasal 158. Kenapa? Karena permohonan yang didalilkan atau pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan itu fokus ke pelanggaran TSM. Pelanggaran TSM di dalam pasal 135 Undang-Undang 10 2016 menjadi kewenangan Bawaslu. Pertanyaannya adalah apakah pemohon sudah mengajukan sengketa di Bawaslu tentang pelanggaran TSM? Nanti kita buktikan. Kalau belum tentunya tidak elok atau tidak pada tempatnya tiba-tiba membawa permasalahan ini ke Mahkamah Konstitusi sementara proses di sana belum ditempuh. Begitu. Ya. Jadi kami tim tadi sudah betul-betul mempelajari ya. Sudah benar-benar mempelajari isi materi dari permohonan paslon 01. Insya Allah tadi kami tidak boleh jumawa ya, tapi insya Allah kami berkeyakinan bahwa semoga aja majelis tidak akan sampai memproses ini pada pokok perkara ya. Harapan kita seperti itu. Artinya sebelum sampai akhir sudah ada putusan selah, dismisal ya. Itu kami punya keyakinan seperti itu. Apakah syarat-syarat yang diajukan memang tidak memenuhi? Bukan masalah syarat-syarat ya, tadi disampaikan oleh rekan kami Mas Heru bahwa ada syarat ambang batas ya 0,5 ya. Kalau toh kemudian melebihi batas ambang 0,5, maka pemohon harus benar-benar bisa meyakinkan majelis Mahkamah Konstitusi ada hal-hal yang sangat substansial untuk dilakukan pemeriksaan, sehingga ambang batas ini untuk sementara diabaikan. Saya kira itu. Pak, penegasan mungkin alat bukti yang dibawa hari ini boleh dijelasin nggak Pak, apa aja? Oh ya, kalau permohonan menjadi pihak terkait
belum disyaratkan disertai alat bukti, tapi hanya 1-2 lembar permohonan yang ditandatangani oleh kuasa hukum, dilampiri surat kuasa. Itu saja. Kalau kan kita belum bisa mengajukan alat bukti, kenapa? Karena kita belum ditetapkan sebagai pihak. Kita masih sebagai calon pihak. Begitu. Oh iya, kami sudah punya jawaban karena tidak ada yang namanya parcok. Itu kan hanya bahasa di media yang silakan kalau ada memang dibuktikan gitu ya. Tapi kami meyakini itu tidak ada dan kami menyerahkan kepada mahkamah permasalahan ini untuk diberikan pertimbangan. Sehingga nanti putusan mahkamah bisa meluruskan apa yang selama ini beredar di tengah masyarakat. Gitu, meluruskan hal-hal yang keliru. Ya, kami akan sampaikan berdasarkan fakta yang sebenarnya. Tidak ada keterlibatan yang dinamakan seperti itu, kemudian tidak ada keterlibatan kepala desa sebagai mesin pemenangan. Begitu. Misalnya Anda kepala desa yang dipanggil kepolisian, tidak selalu harus dihubungkan dengan persoalan ini. Karena itu hal lain yang berbeda, yang tidak ada kaitannya dengan kemenangan pasangan calon nomor urut 2. Gitu. Ini yang akan kami luruskan, makanya kepentingan kami dari Paslon 02 sebagai pihak terkait tadi ada beberapa hal nanti di dalam persidangan ini akan kami luruskan. Parcok nggak ada itu namanya parcok, ya kan? Kalau mutasi itu kan setiap saat, tidak hanya Polri, TNI juga iya, ya kan? Birokrasi juga iya. Kalau kemudian dikait-kaitkan ini kan, ya bagi kami suatu hal yang apa ya, mengada-ada lah, itu. Monggo kalau mereka berkeyakinan seperti itu buktikan. Tetapi kalau kemudian justru sebaliknya nanti kami yang bisa membuktikan, kami minta di kemudian hari sudah tidak ada lagi nih membawa yang lain-lainnya. Yang ada adalah kemenangannya Pak Ahmad Lutfi dan Tati Yasin adalah kemenangan dari rakyat Jawa Tengah beserta timnya. Itu aja. Gugatan yang masif, struktur dan sistematis seperti itu mungkin pandangan dari pihak. Monggo Pak. Ya, itu kalau bicara yang terstruktur, permohonan atas pelanggaran yang terstruktur itu kan harus dibuktikan bahwa ada keterlibatan dari pasangan calon, ya, yang menggunakan mereka, misalnya TNI, Mas Polri, kemudian kepala desa, digerakkan gitu, secara bertingkat gitu, itu terstruktur. Ya. Kalau sistematis direncanakan. Masif lebih dari 50% kabupaten kota begitu. Dan ini kalau kami melihat permohonan perbaikan permohonan itu yang mereka dalilkan hanya di beberapa kabupaten kota saja, belum sampai 50%, bahkan sepertiganya pun tidak. Dan ada beberapa kabupaten yang hanya didalilkan di beberapa kecamatan. Sementara satu kabupaten kan lebih dari 24 kecamatan gitu. Yeah. Jadi masifnya kami meyakini tidak terpenuhi unsur itu. Tidak terpenuhi. 35 kabupaten kota. Kalau setengah plus satunya berarti kan 18. Ya kan? Kalau yang didalilkan mereka terkait misalkan kepala desa dan segala macam, nggak ada itu setengahnya. Dan kalau sudah seperti itu maka masifnya aja, yang masif aja itu nggak terpenuhi.